Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil imani wal islam wa hadana ila subulil haqqi wassalam wa 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wal qiyam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka meskipun secara online di kajian filsafat hukum Islam. Dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal iman, mengenal Islam dan ihsan. Sebelum kita mulai mata kuliah kita, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga kita yang sedang menghadapi virus corona ini semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga virus corona ini segera bisa diatasi dengan baik. Dan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena virus corona, semoga oleh Allah diberikan kesembuhan sehingga bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Dan yang sudah meninggal semoga mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan mati syahid dan mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-Habib Abu Bakar bin Abdillah al-Attas anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'ayidu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca shalawat bil qulub dengan niatan semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa daiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pada pagi hari ini kajian kita adalah tentang pengantar maqasid syariah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang filsafat hukum Islam, tentang sejarah filsafat hukum Islam sampai karakteristik hukum Islam, metodologi hukum Islam kontemporer, kemudian sumber-sumber hukum Islam. Mungkin sedikit mengupas tentang istilah filsafat hukum Islam, bahwa filsafat hukum Islam ini merupakan istilah dari Barat sebenarnya, berasal dari bahasa Yunani yang yaitu filosofia. Philo artinya keinginan atau cinta, sedangkan sofia itu adalah kebijaksanaan. Sehingga filosofia merupakan keinginan atau cinta terhadap kebijaksanaan. Makanya kalau yang namanya Sofia itu pasti orangnya itu bijaksana, kalau sesuai dengan namanya, insya Allah. Kemudian dalam istilah dunia Islam, kebijaksanaan itu sering dikaitkan dengan hikmah. Makanya ada sebuah kitab yang bernama Hikmat Tashri' wa Falsafatu. Jadi hikmah itu merupakan Sofia. Sofia itu bijaksanaan. Jadi kalau filosofia berarti cinta bijaksanaan, itu kalau dalam bahasa Arab falsafah. Falsafah ini sebenarnya mu'arrab, bukan bahasa Arab asli, tapi mu'arrab dari bahasa Yunani tadi itu. Kemudian
istilah hukum Islam ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah syariah. Ada yang mengatakan hukum Islam itu bukan syariah, tapi hukum Islam itu adalah qanun al-islami katanya. Yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah bukan syariah, tapi qanun al-islami adalah Prof. Dr. Yasir Audah. Jadi pada 2017 kemarin saya sempat mengikuti kajian beliau. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa Islamic law is not syariah. Jadi Islamic law atau hukum Islam itu bukan syariah, tetapi syariah adalah sumber dari hukum Islam. Itu menurut beliau. Ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu identik dengan fikih. Ada yang mengatakan identik dengan syariah juga. Ala kulli hal, dari perbedaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa syariah itu bersifat umum. Jadi kalau dalam bahasa itu di kitab ini, seperti yang di kitab ini dijelaskan bahwa syariah itu secara bahasa itu bermakna ad-din. Ad-din itu agama atau al-millah juga termasuk agama. Kemudian syariah juga bisa bermakna as-sunnah. Sunnah itu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriruhu. Jadi sunnah itu ya pekerjaan Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan yang dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan, atau yang takrir atau yang diputuskan oleh Rasulullah. Itu sunnah. Ada juga yang bermakna minhaj. Minhaj ini metode. Ini syariah itu juga bermakna minhaj atau jalan, metode, atau at-thariqah. Thariqah ini tata cara. Kemudian apa itu filsafat hukum Islam? Ada sebuah definisi yang saya ambil di sini. Dari banyaknya definisi itu, saya mengambil satu definisi, dan buku saya tentang filsafat hukum Islam berdasarkan definisi ini. Menurut Mustafa Abdul Al-Razik, filsafat hukum Islam adalah semua yang berkaitan tentang hukum Islam, baik itu definisi, sumber hukum Islam, kaidah, karakteristik, sampai metodologi, bahkan sampai tujuan hukum Islam, atau yang kemudian dikenal dengan maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Kita bahas dulu secara etimologi. Secara etimologi, maqasid syariah itu merupakan murakkab idhofi. Murakkab idhofi di sini adalah tarkib idhofah, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi di sini maqasid ini adalah mudhof, sedangkan syariah mudhof ilaih. Apa makna maqasid? Maqasid ini jam'u maqsad, merupakan jamak atau bentuk plural dari kata maksud. Maksud di sini adalah masdar mim yang berasal dari fi'il madhi qasada yaqsidu qasdan wa maqsadan. Jadi maksud ini adalah masdar mim yang bermakna, di sini ada 4 makna. Yang pertama adalah makna al-i'timad. Al-i'timad ini makna al-qasdu atau qasada, yaqsidu itu adalah al-i'timad. Al-i'timad di sini adalah berpegang teguh. Kemudian makna yang kedua adalah istiqomatut thariq, yaitu jalan yang lurus. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa wal qasdu minat thariqil mustaqim alladzi la i'wajaja fi. Ini bisa dilihat di halaman 83 juz 8. Beliau menjelaskan bahwa al-qasdu, maksud, minat thariqi al-mustaqim, merupakan at-thariq al-mustaqim, merupakan jalan yang lurus, alladzi la i'wajaja fi, yang tidak mungkin berpaling. Kemudian al-qasdu juga yang makna yang ketiga bisa bermakna al-adlu. Al-adlu di sini bermakna adil, bersikap adil. Al-adlu itu watu syai'in fi mahallihi, adil itu meletakkan suatu pada tempatnya. Kemudian bermakna at-tawassud. At-tawassud ini adalah adamul ifrat. At-tawassud ini adalah moderat, yaitu tidak ekstrim, tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, ada di tengah-tengah, itu tawassud. Kemudian makna syariah, syariah itu secara bahasa atau secara etimologi itu bermakna ad-din. Ad-din itu
agama, wal millah dan juga agama, wal minhaj dan metode, wal thariqah dan thariqah, was sunnah dan sunnah. Kemudian menurut istilah ini ada sebuah definisi, banyak definisi sebenarnya tentang syariah. Ada Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa syariah itu adalah kullu ma syara'ahu Allah minal aqaid wal a'mal. Jadi setiap sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, baik itu berupa aqaid atau teologi, wal a'mal dan fikih atau pekerjaan. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa syariah itu adalah ta'atullah wa rasulih wa ulil amri minna. Jadi syariah itu menurut beliau adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amr. Ulil amr di sini adalah pemerintah. Ini sangat menarik sekali bahwa akhir-akhir ini banyak sekali yang anti terhadap pemerintah. Bahkan dengan embel-embel agama banyak melakukan demonstrasi untuk merongrong pemerintah yang sah. Hal ini banyak terjadi di Timur Tengah, misalnya ketika Arab Spring terjadi, itu banyak orang-orang yang mengatakan isqatun nizam, artinya adalah menumbangkan pemerintahan yang sah. Ketika pemerintahan yang sah itu tumbang, maka terjadilah konflik seperti sekarang ini. Jadi pernyataan Ibnu Taimiyah ini sangat menarik sekali bahwa syariah itu adalah ta'atullah wa rasulih wa ulil amri minna. Jadi syariah itu taat kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amr. Taat kepada ulil amr, taat kepada pemerintah juga termasuk syariah. Bagaimana taat kepada pemerintah? Taat adalah mengikuti semua aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, yang diundang-undangkan oleh pemerintah. Ini adalah definisi maqasid syariah itu secara etimologi. Kemudian bagaimana definisi maqasid syariah secara terminologi?